Pemirsa, guna menekan angka penyebaran dan penularan COVID-19, pemerintah gencar melakukan rapid test. Namun langkah ini menuai kritik banyak pihak karena besarnya biaya rapid test yang harus dikeluarkan masyarakat dari kantong pribadi mereka. Benarkah ada oknum yang diduga menjadikan rapid test ini sebagai ladang bisnis baru di dunia kesehatan? Inilah laporan utama hadir dengan tajuk Rapid Test, Lahan Bisnis Baru. Pemerintah telah menggalakkan rapid test massal untuk melakukan deteksi awal terhadap orang yang memiliki gejala COVID-19. Namun besarnya biaya rapid test secara mandiri pun menjadi sorotan karena diduga menjadi ladang bisnis baru yang bisa dikomersialisasi. Nindi adalah pasien di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta yang harus menjalani 2 kali rapid test saat menjalani operasi usus buntu. Nindi dan keluarganya keberatan dengan oknum rumah sakit yang meminta pasien melakukan rapid test ulang. Saya kemarin sakit usus buntu, saya membutuhkan operasi secepatnya dan saya nggak ditangani cuma karena saya tidak mau menjalani rapid test di rumah sakit. Kenapa saya nggak mau menjalani? Karena saya sudah menjalani rapid test kurang dari 7 hari sebelumnya dan saya sudah ada hasilnya, tapi sekali lagi rumah sakit tidak mau menerima hasil rapid test saya karena tidak dijalani di rumah sakit tersebut. Jadi kan intinya saya harus mengeluarkan uang untuk rumah sakit tersebut untuk membayar rapid test yang sebenarnya hasilnya pun udah ada. Sementara saya membutuhkan perlakuan medis segera mungkin karena usus buntu saya udah mau pecah gitu. Kalau seperti itu kan sangat memberatkan bagi pasien dan ini masalah komersialisasi gitu ya berarti. Lalu bagaimana sebenarnya aturan rapid test dilakukan pada pasien di rumah sakit? Ada beberapa hal. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa ada yang namanya OTG. Ada yang namanya orang tanpa gejala yang ternyata terinfeksi oleh virus corona dan menular. Karena itu kalau orang masuk ke perawatan dan ternyata OTG tidak diperiksa, maka dia bisa menularkan ke pasien-pasien yang lain, ke perawat, juga ke dokter dan ke orang-orang personalia yang ada di rumah sakit. Jadi rumah sakit ingin melindungi pasien yang lain, perawat maupun para dokter supaya tidak tertular. Rapid test kini memang bukan hanya menjadi syarat wajib saat melakukan tindakan di rumah sakit, namun juga menjadi salah satu syarat untuk berpergian. Benarkah rapid test kini menjadi lahan bisnis baru di dunia kesehatan? Dari uang, jadi sebetulnya begini, memang banyak kesalahpahaman di dalam COVID-19 ini. Ada yang bilang dokternya nyari uang, ada yang bilang rumah sakitnya nyari uang. Jadi tolong dibayangkan, dokternya nyari uang, boro-boro nyari uang. Jadi katakanlah kalau sebagian besar dokter itu mendapat uang dari tempat praktek, itu pasien sekarang turun drastis banget karena sebagian besar takut ke rumah sakit, itu benar. Kemudian bahkan seperti saya tadi udah turun, kemudian harus ketemu pasien-pasien, harus mengobati pasien dan risiko tertular. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyebut seharusnya biaya rapid test menjadi beban negara, bukan dibebankan kepada individu. Masalah aspek transparansinya, jadi sehingga muncul masalah implementasi muncul seperti itu. Yang kedua ada aspek akuntabilitas publik. Jadi akuntabilitas itu artinya pertanggungjawaban publiknya nggak ada, karena anggaran itu dianggap anggaran bansos kan ya, jadi bantuan, sehingga yang terjadi kemudian pertanggungjawabannya itu minim gitu. Jadi ini yang menjadi masalah kemudian dalam implementasi masalah rapid test itu muncul persoalan ya istilahnya ladang bisnis lah gitu ya, ladang bisnis ada sebagian rumah sakit. Nah, lalu apa evaluasi pemerintah atas implementasi rapid test?
mengenai harga ya, karena memang harganya kalau yang antibody ini sekitar 200.000, 300.000, kemudian yang antigen juga itu lebih mahal memang harga ini. Ini juga kita lakukan evaluasi dan pemerintah cari solusi ya, bagaimana supaya jangan sampai ini harga tes ini lebih membebani masyarakat secara lebih jauh sehingga harga tiketnya juga sudah mahal, tesnya juga mahal ya. Ini kita juga lagi cari solusi yang tepat, sumber-sumber yang juga tepat untuk menurunkan pembiayaan dari tes rapid test ini. Ini kita terus cari solusi ya Mbak, supaya tidak memberikan pembebaran kepada masyarakat. Lebih penting lagi bahwa pengadaan alat-alat tes ini juga dilakukan dengan transparan, dengan metodologi yang paling efektif, paling efisien, dan dilakukan evaluasi dan monitoring yang ketat dari pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum. Presiden telah memerintahkan agar KPK, BPK, semua lembaga-lembaga negara untuk mengawasi dengan ketat penyelenggaraan ini, sehingga tidak boleh terjadi sedikitpun penyimpangan dalam kondisi yang pandemi ini. Dugaan adanya bisnis rapid test tentu harus melalui penyidikan lebih dalam. Negara harus menjamin bahwa rapid test akhirnya tidak menjadi beban, tapi menjadi kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri di tengah pandemi. Kementerian Kesehatan itu harus melakukan pembinaan sekaligus pengawasan. Ya, jadi melakukan pembinaan, pengawasan, yang ketiganya adalah penindakan, Mbak. Jadi kalau misalnya ada rumah sakit yang melanggar aturan di situ, melanggar mengenai istilah aji mumpung selama rapid test ini, pandemi corona ini, maka harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Ya tentu kemudian sanksi apa? Nah inilah nanti gugus tugas kan bisa merumuskan, Kementerian Kesehatan juga bisa merumuskan sanksinya apa yang perlu, karena sanksi itu kan ada macam-macam, bisa sanksi teguran lah, kemudian sanksi administrasi, bisa sanksi denda paksa, bisa sanksi juga misalnya sanksi sosial. Ya kan, misalnya rumah sakitnya dipublikasi, ini rumah sakit yang melanggar ini, jadi masyarakat tahu ini rumah sakit ini melanggar ini, jadi itu perlu publikasi, itu sanksi sosial. Bisa saja sanksi kurungan bagi pengelolanya, ya pengelola rumah sakit itu ada pengelolanya kan, jadi ada pemilik ownernya, jadi itu yang melanggar itu harus dikasih sanksi hukum saja. Jadi untuk melakukan penindakan hukum yang baik, karena aturannya misalnya sampai hari ini belum begitu jelas gitu ya, nah makanya diperlukanlah aturan Permenkes itu gitu.